kembali lagi bersama saya dalam Perspektif Aditya D. Sugiarso. Dan kali ini saya berada di Joglo Kembar, Wisma Halim Demak. Dan luar biasa sekali di samping saya sudah ada sosok di balik suksesnya PSD U17 2022 yang masuk ke final Piala Suratin Jawa Tengah tahun 2022. Siapakah dia? Coach Febrianto. Selamat malam, Coach. Selamat malam. Baik. Nah, mungkin banyak teman-teman dari Demak atau Bodemania, fans dari Demak belum mengenal secara detail tentang siapa Coach Febrianto ini. Nah, kami beri kesempatan Coach untuk memperkenalkan diri, kemudian karir pelatihnya, kemudian lisensinya sampai mana, kemudian sudah melatih di mana saja, Coach. Silakan, Coach. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianto Tricahyo, lahir di Ambarawa, asli Ambarawa, Kabupaten Semarang, dan saat ini berdomisili di Demak Kota mulai 2013. Umur saya 39 tahun. Saat ini saya pemegang lisensi kepelatihan PAFC, dan karir melatih saya dimulai dari 2009 waktu saya melatih SSB Mitra Sampangan sebelum berlisensi, waktu masih zaman kuliah, dan sempat di Mitra Sampangan beberapa kali, beberapa tahun, beberapa waktu, kemudian vakum karena faktor kesibukan keluarga dan baru saja menikah. Tapi 2013 saya masuk Demak, itu langsung dipasrahi pegang tim futsal Praporprov Kabupaten Demak 2013. Selanjutnya saya sempat vakum lama dan kecimpung di dunia futsal sampai saya bekerja di beberapa instansi karyawan, ya, sebagai karyawan. Dan 2018 saya kembali memutuskan untuk ke sepak bola lagi. 2018 awal mulanya dari saya keluar sebagai karyawan, terus membantu di asisten pelatih di PSD Suratin juga awalnya. Tahun berapa itu, Coach? 2018. 2018. Dan lisensi saya waktu itu masih D pertama kali itu. Karena ambil lisensi itu kan 2015 saya ambil lisensi D. Terus 2018 setelah Suratin, berkelas Suratin, saya melatih di SSB Garuda Muda. Di ngalian pimpinannya Coach Edi Waryono, dan alhamdulillah di akhir tahun 2018 itu saya dapat lisensi kepelatihan CAFC, dan itu adalah CAFC terakhir. Setelah itu kan C-nya kan C diploma. Diploma, ya. Baru kelanjutannya 2019 belum rezekinya juga di Demak di PSD. Akhirnya 2019 dengan lisensi CAFC itu saya jadi pelatih kepala di Persipur Purwodadi, Liga 3 2019. Sudah Liga 3 2019. Jadi 2019 itu saya sudah Liga 3 2019 sebagai pelatih kepala di Persipur Purwodadi. Terus berjalannya waktu karena 2019 Covid masih berkecimpung di usia dini. Kami saya bersama beberapa pelatih gerobokan bikin akademi Jawara Soccer Academy di Godong tepatnya. Nah, itu selama Covid kami masih berkecimpung di sana. Terus tahun 2020 akhir atau tahun 2021 lupa saya malah, itu saya ada di Diklat Merden Indonesia. Diklat Merden Indonesia, okay. Banjarnegara. Nah, itu selama hampir ya sampai hari inilah mungkin saya masih tercatat sebagai 2021 saya mendapat rezeki, mendapat amanah untuk menggawangi sebagai head coach di Bandar Lampung FC. Bandar Lampung FC U17 Sumatera. Ya, Bandar Lampung FC U17. Dan alhamdulillah 2021 saya bisa bawa Bandar Lampung FC itu sampai ke 8 besar.
8 besar. Nah, mungkin yang tahun 2022 di pertengahan tahun, alhamdulillah juga saya sudah dapat panggilan dari PSSI untuk bisa mengikuti lisensi kepelatihan BAFC. BAFC. Menarik, Coach. Dari 2019 rentang waktu yang panjang itu ternyata startnya langsung dari pelatih ketika kuliah. Nah, kemudian junior, pernah nggak bermain sepak bola secara profesional? Secara profesional saya beberapa kali di usia dini itu ada sebagai pemain. Ya, memang basicnya memang pemain. Ya, dari usia dini saya ada di dari SSB, ada di daerah sana lah, mungkin Apakinti dan PS Sisa, ya itu adalah tim-tim yang pernah saya bela. Kalau di usia senior mungkin agak merantau ya, merantau agak jauh di Sulawesi dan beberapa tim di Sumatera dan Artinya berangkat dari pemain juga ya ya. berangkat dari Nah, pemain. kemudian tadi bercerita bahwa sudah pernah menjadi karyawan. Ya, Kemudian singkat cerita, sekarang pelatih sudah menjadi full time, pekerjaan yang utama. ya full time. Nah, bagaimana kemudian meyakinkan keluarga ketika sudah menjadi karyawan, sudah mendapatkan penghasilan pada waktu itu, kemudian benar-benar fokus ke pelatih. Berapa lama ini untuk meyakinkan keluarga? Aduh, kalau untuk meyakinkan sampai hari ini istri saya belum yakin. Masih belum yakin sampai Masih belum yakin. Karena sepak bola itu kan sulit menurut saya, menurut istri saya, menurut keluarga saya. Karena memang kalau karyawan kan gaji pasti. Kalau sepak bola itu nggak pasti. Kadang apa yang kita kerjakan belum tentu sesuai apa yang kita dapatkan. Jadi memang sampai hari ini kalau kita saya bicara karyawan, terus jadi pelatih sepak bola secara full time, ya, sampai hari ini saya belum bisa ngejar pendapatan finansial sebagai karyawan. Oke. Nah, kemudian ketika berbicara lisensi dari D ke C kemudian ke B, itu biaya mandiri, Coach? Mandiri sendiri. Saya alhamdulillah mandiri, menabung, merusoi istri, ngurusoi tabungannya istri, ngurusoi jadi ya inilah saya ya, artinya saya belum bisa menghasilkan sesuatu yang besar dari sepak bola. Saya itu dibantu istri ini. Oke. Kemudian sekarang B AFC. Yeah. Dalam level sertifikat B AFC sebetulnya itu sudah bisa digunakan untuk melatih tim di level apa, Coach? Kalau level tim ya kalau di BAFC sebenarnya di Liga 2 pun bisa. Oh, bisa. Tapi, di Liga 2? Kalau secara regulasi lama itu bisa sebagai head coach di Liga 2. Liga 2. Tapi kalau ada regulasi baru, saya juga kurang paham ini, belum mengikuti lagi regulasinya. Katanya hanya sebagai asisten coach. Kalau masih regulasi lama itu kan untuk Liga 1 kan lisensi A, asisten masih B boleh. Tapi kalau di Liga 2 itu B sudah bisa head coach. Tapi regulasi lama, kalau yang baru saya nggak tahu. Nah, dari B untuk menjadi head coach mungkin di Liga 2 ketika regulasi baru berarti harus meningkatkan sertifikat. Nah, kepelatihan ketika kita bicara A, itu berapa nominal yang harus dikeluarkan untuk dari B ke A? Aduh, kalau dari B ke A ya setahu saya iya. Setahu saya mungkin ya 16 kali 3 lah. Lumayan juga. 16 kali 3. Oke. Berapa? Nah, kemudian saat ini Coach Febri itu menggawangi head coach PSD U17 tahun 2022 yang berlaga di Piala Suratin Jawa Tengah tahun 2022 dan akhirnya berhasil hingga sampai ke final melawan Persab Brebes. Nah, ternyata ketika berita ini viral di media fans Demak atau warga Demak itu ternyata masih banyak yang belum tahu tentang Piala Suratin. Nah, sepemahaman Coach Febri, Piala Suratin agar masyarakat tahu Piala Suratin itu seperti apa, secara singkat seperti apa ini, Coach? Piala Suratin itu kan sebenarnya itu memang kompetisi yang digawang PSSI ya, yang memang jenjangnya hampir mirip dengan Liga 3. Artinya kompetisi ini sebenarnya termasuk bergengsi kalau menurut saya. Bergengsi karena kenapa? Ya karena ini memang usia emas untuk anak-anak di
usia dini. Jadi memang ke Piala Suratin U17 itu memang seharusnya harus apa namanya ya, dicetuskan memang untuk menghasilkan bibit-bibit muda yang salah satunya itu akan ke tim nasional. Jadi memang jenjangnya itu mirip sekali dengan Liga 3. Harus ke regional dulu, habis regional, juara regional harus ke nasional. Nah, itu yang jadi tolok ukur. Nah, untuk kompetisi sendiri selain EPA yang baru, yang belum, ya agak baru saja menurut saya, Suratin ini sebenarnya barometer. Barometer itu kan berarti tolok ukur kemampuan dari anak-anak usia dini, di usia emas, di usia 17 tahun itu memang mereka menampilkan yang terbaik agar nantinya bisa ke tim nasional. Memang tujuannya memang untuk jenjang karirnya memang harus ke atas. Berarti secara kompetisi gengsinya pun ini sebetulnya juga lumayan bergengsi ya, Coach? Ya tidak lagi lumayan, memang bergengsi. Memang ya? bergengsi. Apalagi bisa sampai ke babak final provinsi, tingkat provinsi itu sudah luar biasa sekali nih, Coach. Ya harusnya begitu. Harusnya begitu, tapi kita akan kembali lagi. Artinya ketika kita bicara Suratin, ternyata itu sudah banyak juga pemain-pemain pro di Indonesia yang memang berangkat juga dari Suratin, Coach. Karis Yulianto, kemudian Egi Melgiansa, kemudian ada Maulana Fikri, Ekrimona Fikri, Witan Sulaiman juga dari sana. Nah, memungkinkan nggak ketika talenta di Demak ini, yang tim kita ini sudah 80% dari Demak, masuk ke final, masuk dalam radar scouting dari timnas? Kalau untuk radar timnas saat ini saya rasa belum. Karena untuk radar timnas itu anak-anak ini kan harus juara. Begitu masuk Yuna nasional, lah itu radar timnas. Oke. Tapi kalau untuk radar sekitar kayak kompetisi Popway, pekan olahraga wilayah dan sebagainya, mungkin ya bisa jadi fondasi atau tolok ukur mereka ke depannya. Tapi kalau untuk timnas rata-rata nanti akan ada talent itu di nasional. Cuma dari beberapa yang saya alami selama ini sebenarnya untuk tim EPA ini sebenarnya kan juga memantau nih tim EPA, Elite Pro Academy dan sebagainya. Untuk anak-anak Suratin ini kan juga bisa digawangkan, memang dinaikkan seperti itu. Mungkin itu. Kita lebih dalam kepada tim PSD U17 Kabupaten Demak yang merangsek mampu sampai ke final. Nah, bisa diceritakan perjalanan tim ini, Coach? Berapa lama persiapan? Apakah bertahun-tahun hingga tim ini menjadi solid? Kemudian seperti apa hingga bisa sampai ke final ini, Coach? Ini cerita unik kalau ini unik ini. Kalau saya bicara berapa persiapan, berapa harus cerita persiapan dan sebagainya bisa sampai saat ini, harusnya secara pribadi saya harus berterima kasih ya. Satu, kepada orang tua mereka yang jelas. Yang kedua, kepada pendidik mereka di klub masing-masing. Karena terus terang secara tidak langsung tim ini kan dibentuk hanya dihitung jari, gitu aja bilangnya, dihitung jari, tidak lebih dari 1 bulan, bahkan kurang dari, ya pokoknya dihitung jari lah. Jadi nggak bisa kita bicara. Artinya dari persiapan yang begitu minim, begitu minim, dengan tadinya awal kita mau berjalan mau seperti apa kita tidak tahu, dan akhirnya ada sponsorship banyak masuk dengan beberapa manajer yang harus masuk, dengan beberapa jaringan yang membantu. Nah, ini yang bikin solid. Artinya pemain itu diberikan sesuatu yang memang seharusnya diberikan. Jadi gitu. Takarannya memang harus seperti itu. Tapi kalau kita bicara persiapan, tim ini persiapan, ya dihitung jari aja. Hanya dihitung jari. Saya tidak bisa ngomong bahwa ini semua hasil kerja keras saya, nggak bisa. Karena terus terang secara tidak langsung saya hanya membantu membentuk karakternya saja. Sedangkan untuk pelatihan dasar dan lain-lain, saya beruntung.
Saat anak-anak ini datang, mereka sudah mempunyai bekal dari klub masing-masing. Jadi itulah yang membuat pekerjaan saya dan staf kepelatihan itu agak lebih mudah, walaupun tanpa persiapan yang begitu lama. Dan saya rasa tim ini pun sebenarnya anak-anak yang sudah banyak ditolak oleh tim-tim Suratin dan peserta lain di Jawa Tengah gitu maksudnya. Karena kita bicara apa? Karena anak-anak ini sudah mendaftar. PSD ini kan tim terakhir pendaftar. Itu. Jadi sudah ditolak di sana, di sini, di situ. Nah, akhirnya seperti tempat sampah nih PSD tadinya. Ditolak itu artinya anak-anak ini memang skillnya dirasa kurang di tim yang menolak, atau kebetulan mereka sudah jadi tim yang menolak itu, Pak? Jadi begini, kalau kita bicara ditolak tim itu bukan karena ditolak tidak bisa masuk, enggak, karena kan setiap pelatih kan punya selera, oh mohon maaf ya maksudnya bukan ditolak, maksudnya tidak lolos seleksi, tidak lolos seleksi, maaf. Tidak lolos seleksi, artinya begitu tidak lolos seleksi, otomatis anak ini akan mencari klub yang lain. Dan mungkin di beberapa tim yang anak-anak ini ikuti dan tidak lolos seleksi, mungkin selera pelatih berbeda dengan apa yang saya inginkan. Nah itu mungkin ketemu dengan saya dengan selera yang sama. Dan itu pun saya harus berterima kasih juga dengan staf kepelatihan saya yang awalnya yang menyeleksi anak-anak ini. Gitu. Jadi saya kan memang tadinya masih ada berbenturan dengan pekerjaan lain di sepak bola juga. Nah, itu mungkin seperti itu. Nah, berbicara selera nih, sebagai pelatih pasti punya selera. Nah, dalam menentukan pemain yang nanti bisa bekerja sama dengan Coach Febri, fondasi awal yang pertama dilihat dari Coach Febri itu apa? Fondasi awalnya, ya anak itu harus bisa passing sama kontrol. Standar ya, itu basic. Standar sudah basicnya. Dan anak-anak ini datang sudah punya bekal itu dari SSB sebelumnya. Betul. Coach Febri tinggal meramu, meracik mereka menjadi satu ya. Nah, kemudian menarik. Nah, dalam sepak bola, dalam diri pemain itu kan ada beberapa faktor, skill, emosi, mental dan sebagainya. Nah, kalau dari Coach Febri yang paling diutamakan Coach Febri di pemain-pemain Coach Febri itu apa? Attitude. Yeah. Nomor satu. Ya, nomor satu attitude. Oke. Nah, jadi attitude bagi saya itu segalanya. Skill bagus, attitude jelek nggak kepake bagi saya. Berarti saat ini tim yang sudah terbentuk ini memiliki attitude yang sudah sesuai dengan selera dari Coach Febri? Sesuai atau tidak mungkin belum sepenuhnya. Nah, menuju ke final, ini luar biasa sekali bagi saya. Di Demak, saya juga pernah bermain sepak bola di Demak dari tahun 2000-an, bahkan pernah seleksi junior di tim ini juga. Artinya sampai final ini luar biasa. Nah, kemudian harapan ini untuk anak-anak ke depan seperti apa? Harapan saya karena begini, harapannya anak-anak yang saat ini itu bisa jadi kerangka untuk tim yang tahun depan. Harapan saya seperti itu. Karena alasannya saya bilang begitu karena hampir 50% lebih anak-anak ini adalah kelahiran 2006. Jadi sebenarnya kalau dihitung kita harus bagaimana di tahun ini yang maksimalnya adalah anak kelahiran 2005, padahal tahun ini kebanyakan itu 2006. Artinya anak ini harusnya masih bisa berprestasi lagi untuk tahun depan ya. Minimal harusnya sama. Hanya tinggal bagaimana nanti cara mengelolanya, cara mengaturnya, atau bagaimana menjaga anak-anak ini supaya tetap bisa berprestasi sampai tahun depan. Siapapun pelatihnya, bukan harus saya, bukan harus tim kepelatihan ini, siapapun pelatihnya. Artinya saya pribadi berharap karena siapapun pelatihnya semua kan demi sepak bola Demak yang lebih baik. Gitu. Oke. Nah, ketika Suratin ini sudah selesai dan kemudian PSD menjadi juara, setelah ini apa planning dari Coach Febri secara pribadi? Apakah akan mencari klub yang lebih besar, yang lebih mapan, itu seperti apa? Saya tidak bicara bahwa
tim ini nanti juara. Ya, saya nggak mau mendahului yang Maha Kuasa. Artinya saya tidak pernah berandai-andai jadi orang. Artinya tidak pernah berandai-andai artinya bahwa ya final, selesaikan dulu. Artinya saya akan bicara lagi apa yang harus saya lakukan itu ya setelah final. Tidak ada saya bicara bahwa pekerjaan satu belum selesai saya harus memikirkan yang lain. Jadi fokus saya hari ini, jenengan tanya seperti itu saya kadang tertawa ini, saya tertawa. Belum selesai kok sudah ditanya harus kemana gitu. Kadang kan saya tidak bisa. Pekerjaan itu harus diselesaikan satu-satu. Selesaikan dulu. Kita ini bicara di final ya kita bicaranya final aja. Masalah nanti itu hasilnya bagaimana ya wallahu alam. Gusti Allah. Yang Tapi penting ikhtiarnya ada. Yang pasti tetap di sepak bola. Yang pasti tetap di sepak bola. Sampai kapan di sepak bola? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Nah, Coach, berbicara sepak bola modern saat ini sudah menjadi industri. Dari segi perspektif pelatih, industri sepak bola yang ideal menurut Coach Febri itu seperti apa? Baik di kancah yang lokal atau sudah di nasional? Kalau kita bicara sepak bola yang ideal itu ya ideal yang bagaimana dulu. Kita kan ada beberapa versi. Kalau menurut saya ada beberapa versi. Versi penonton. Nah, penonton itu kan penikmat. Ada versi pelaku. Nah, pelaku itu kan ya baik pelatih, baik pemain dan sebagainya. Ada juga versi dari asosiasi. Nah, ini tidak bisa dipisahkan tiga ini. Tiga ini tidak bisa dipisahkan. Idealnya seperti apa ya? Kalau menurut ideal ya ideal yang bagaimana dulu? Dari segi pelatih sekarang. Kalau dari segi kepelatihan yang sepak bola ideal itu ya membina, membentuk, ya, pembinaan. Kita mau sukses mau apa, tapi kalau pembinaannya di bawah belum maksimal ya sama juga bohong. Sama juga, Pak. Nah. Karena sebenarnya menurut saya dari segi kepelatihan kunci sukses sebenarnya itu bukan menjadi seorang juara. Juara itu kan bisa di mana saja. Ya, juara itu bisa di mana aja. Artinya kunci sukses seorang pelatih dan pelatih dikatakan sukses bukan berapa trofi yang kita dapat. Kalau kita bicara dengan anak usia dini atau dengan kelompok umur dan sebagainya. Karena kita bicaranya kan kelompok usia dini. Artinya kalau kita sebagai seorang pelatih itu menggambarkan bahwa suksesnya pelatih usia dini itu apa? Ya mengantarkan anak ini ke jenjang yang lebih baik. Ke PON atau mungkin ke timnas Indonesia atau ke Garuda Select. Kalau kita hanya menang juara, nah kita kan sebenarnya itu kan bisa jadi ego pelatih. Walaupun tidak ada orang yang bilang bahwa kita main itu pengen kalah, nggak ada. Tapi juara sebenarnya seorang pelatih itu adalah mengantarkan seorang anak, seorang pemain itu ke jenjang yang lebih baik. Baik itu ke jenjang yang profesional maupun ke timnas. Itu yang jelas seperti itu. Filosofi pelatih yang luar biasa sekali ini, Coach. Membangun, membina, mengantarkan anak-anak. Bahkan mungkin Coach Febri adalah salah satu coach yang tidak mau mengklaim ketika anak-anak yang dibina sukses di kemudian hari. Nah, Coach, terima kasih. Siap. Kami mewakili dari warga Demak. Siap. Berterima kasih kepada Coach Febri yang telah meramu meracik tim ini hingga akhirnya mampu merangsek ke final Piala Suratin U17 2022 Jawa Tengah, dan tentunya tim ini tak lepas juga dari manajemen dan juga dari manajer, trio manajer kita, juga dari sponsor, dari pemerintah kabupaten, dari DPRD atau semua yang telah mendukung mensukseskan tim ini, Coach. Dan harapannya semoga di final nanti mendapatkan hasil yang terbaik, Coach. Amin. Terbaik. Baik. Terima kasih Coach Febri, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Siap.